Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan merenungkan refleksi Gema kita, namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Karena itu kami sungguh memohon Tuhan yang memberkati kami dan menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri akan memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Karena itu kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, refleksi Gema kita akan diambil dari Matius pasal yang kedua. Saudara harap untuk membaca secara menyeluruh bagian firman Tuhan ini. Namun saya tidak akan membacanya secara menyeluruh, hanya ada beberapa bagian yang akan saya bacakan bagi kita untuk kita renungkan bersama-sama. Yaitu ayat yang pertama hingga yang ke-6, kemudian ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ayat 10-12. Ketika mereka melihat bintang ini, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperintahkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudara, saya yakin sekali bahwa bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi bukanlah satu bagian yang asing bagi kita, bukan? Kita sangat kenal dengan kisah ini, apalagi ketika kita hendak merayakan Natal ataupun menjelang Natal. Ada banyak pembahasan-pembahasan yang kita bisa pelajari bersama-sama berdasarkan bagian firman Tuhan ini. Dan jika kita kembali memperhatikan saudara di dalam seluruh kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka kita akan menemukan bahwa di dalam bagian keempat Injil ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus benar bahwa dia adalah Allah yang mulia, tetapi sekaligus juga manusia sejati yang harus menghadapi berbagai pergumulan seperti kita manusia, saudara. Kita melihat, saudara, bahwa kehadiran orang-orang Majus dari timur yang datang untuk menyembah Yesus Kristus sebagai Sang Raja yang baru dilahirkan memperlihatkan sisi kemuliaan Kristus. Kita melihat, saudara, bahwa bintang yang dilihat orang-orang Majus itu memberikan arti bahwa ini adalah seorang raja yang lahir, bukan raja-raja yang biasa. Itu sebabnya, saudara, orang-orang Majus yang melihat bintang yang begitu berbeda dengan bintang-bintang yang lain mengikutinya untuk, saudara, berjumpa dengan baik Yesus pada saat itu. Itulah sebabnya, saudara, orang-orang Majus yang datang dari timur pada saat itu, yang datang dari tempat yang begitu jauh, mereka, saudara, datang dengan memberikan emas, kemenyan, dan mur sebagai persembahan. Dan ini memiliki arti yang khusus, saudara, di mana emas adalah persembahan yang diberikan kepada seorang raja. Kemenyan adalah wangi-wangian yang biasanya, saudara, dipersembahkan kepada Allah. Sedangkan mur adalah wangi-wangian, saudara, yang biasanya dipakai oleh orang-orang Yahudi ketika mereka mau menguburkan jenazah. Saudara bisa melihat hal ini atau membandingkan hal ini di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-39. Jadi, saudara, jelas sekali bahwa dengan 3 jenis persembahan ini yang dibawa oleh orang-orang Majus ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai Allah, dan juga Yesus sebagai Juru Selamat yang datang untuk mati bagi manusia berdosa. Namun, saudara, sekalipun menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja, Allah, Juru Selamat,
Tetapi kita melihat di sini saudara kemanusiaan Yesus yang sejati begitu jelas. Apalagi saudara ketika Herodes tahu bahwa yang lahir ini adalah seorang raja. Disinilah menjadi pergumulan yang pertama yang harus dihadapi Yesus saudara. Di mana saudara pada waktu itu Allah memerintahkan kepada Yusuf untuk apa? Untuk membawa keluarganya, untuk mengungsi dari Mesir, untuk harus menyingkir dari Herodes yang hendak berniat untuk membunuh Yesus pada waktu itu. Seandainya saudara Yesus Kristus tetap mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, tentu saja saudara, Yesus dengan mudah bisa memerintahkan para malaikat pada waktu itu untuk membunuh saja Herodes dan kemudian dia tidak perlu menyingkir bersama dengan orang tuanya ke Mesir. Akan tetapi di sini kita melihat saudara bahwa Yesus lebih memilih untuk betul-betul taat kepada kehendak Allah dan mengikuti apa yang menjadi rencana Allah bagi manusia. Di mana melalui Yesus Kristus itulah maka saudara akan nyata bagaimana kasih Allah dinyatakan karena kedatangan Yesus, kelahiran Yesus itu adalah jalan untuk menuju ke kayu salib untuk mati menggantikan manusia yang berdosa. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya Yesus saudara. Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, kesetaranya dengan Allah, tetapi betul-betul memilih merendahkan diri, mengambil rupa sebagai manusia, dan harus menjalani pergumulan demi pergumulan. Hanya untuk apa? Untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa saudara. Karena itu saudara, sebagai orang-orang yang berdosa, seharusnya kita betul-betul belajar mengikuti teladan yang diberikan oleh Yesus. Yesus merendahkan dirinya. Kita pun sebagai orang yang telah diselamatkan, kita pun harus belajar untuk merendahkan diri kita di hadapannya saudara. Kita harus belajar untuk betul-betul tidak meninggikan diri kita. Kita harus sadar bahwa sebagai manusia berdosa, kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya menuju kepada kematian itu, penghukuman itu. Tetapi karena kasih Yesus bagi kita, kasih Allah yang begitu besar bagi kita, sehingga dia rela untuk menjalani segala pergumulan, untuk menjalani kematian yang begitu mengerikan itu, hanya untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita betul-betul memiliki kerendahan hati seperti Yesus. Kita merendahkan diri di hadapannya. Kita mau memberikan diri kita untuk belajar taat, mengikuti semua apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus yang sudah menunjukkan kerendahan hati hanya untuk taat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya di surga. Dan itu juga yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Jangan sampai kita saudara yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, tetapi kita tidak mau membalas kasih Tuhan dengan ketaatan kita. Mari kita tunjukkan ketaatan kita saudara, kasih kita, kesetiaan kita kepadanya. Sebagai bukti saudara, kita mau membalas seluruh pengorbanan Kristus bagi kita orang-orang berdosa. Karena itu mari saudara, kita memberi diri kita, merendahkan diri kita dengan sungguh mau taat melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Sehingga melalui kehidupan kita pun nama Tuhan dapat dimuliakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami melihat satu teladan yang begitu indah. Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Raja, Juru Selamat, namun mau datang ke dalam dunia mengambil rupa sama seperti manusia, bahkan mau rela memberikan seluruh dirinya untuk menjadi pengorbanan, untuk mati di atas kayu salib, hanya untuk menebus kami orang-orang berdosa. Karena itu tolong kami Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan itu. Kami membalasnya dengan juga sungguh-sungguh terus hidup di dalam kerendahan hati. Terus hidup memberikan diri kami untuk terus taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga dalam kehidupan kami. Karena itu kami sungguh bersyukur untuk refleksi gema kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Demikian refleksi gema kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.